Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Bapak Jeffrey Lukito SMM, dan juga teman-teman yang hadir di mata kuliah hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fajar dan teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami dengan yang berjudul Strategi dalam Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi materi presentasi yang pertama itu adalah apa itu strategi, dan yang kedua peranan strategi dalam SPM, dan yang ketiga tahapan dalam perumusan strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah inti dari semua proses manajemen yang menjadi fondasi bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sebuah organisasi. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, strategi berfungsi sebagai cetak biru jangka panjang yang harus diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang terukur. Oke, sebentar. Jadi strategi ini apa? Jadi strategi itu upaya, cara, teknik dengan pendekatan-pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan suatu metode, di mana metode ini menjelaskan mengenai proses yang dilakukan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan strategi. Yang nantinya strategi ini akan berfungsi untuk apa? Satu, untuk memenangkan persaingan supaya perusahaan bisa bersaing dengan baik dalam menghadapi persaingan-persaingan terhadap industri yang dihasilkan dari barang atau jasa. Yang kedua, strategi itu apa? Untuk menciptakan keunggulan. Nah, kekuatan perusahaan, di mana kekuatan perusahaan? Seperti contoh perusahaan Acer, di mana kekuatannya dalam bisnis terhadap produk yang dihasilkan perlu strategi. Lalu contoh seperti Samsung, dalam menghasilkan produk-produknya dia butuh strategi, upaya untuk memenangkan persaingan. Apa strategi bisnisnya dalam menghasilkan suatu barang? Apakah Samsung dibangun strategi dari inovasi dan lain sebagainya. Berarti fungsinya yaitu untuk menciptakan keunggulan. Lalu apalagi? Untuk meningkatkan kinerja. Artinya dengan adanya strategi, perusahaan akan berupaya untuk mendorong kinerjanya. Dengan cara apa? Meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Nah, sehingga nantinya dalam hal strategi, nanti strategi menjadi sebuah tindakan implementasi supaya bisa direalisasikan. Nah, namanya strategi itu nanti dibagi berdasarkan pencapaian kurun waktunya. Ada strategi berdasarkan kurun waktu 1 tahun dalam pencapaian, ada yang kurun waktu 3 tahun, ada yang untuk jangka panjang nih, yaitu pencapaian 5 tahun ke atas atau paling tidak 5 tahun, supaya bisa melihat sejauh mana keberhasilan dalam strategi perusahaan. Untuk itu nanti strategi perusahaan apa nih? Harus terukur. Untuk apa? Dievaluasi. Nah, terukurnya apa? Bisa dilihat dari laba atau pendapatan, bisa dilihat dari penjualan, bisa dilihat dari inovasi produk, bisa dilihat dari penguasaan akses pasar, dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk nilai terukur dari strategi. Nah, selain itu apa? Bisa dilihat dari produksinya. Berapa nih produksi perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. Nah, oke, lanjut. Jadi peranan strategi dalam SPM ada 5. Yang pertama itu untuk memahami dasar-dasarnya. Nah, jadi strategi juga membantu kita untuk memastikan bahwa organisasi itu menggunakan sumber daya yang seperti uang, waktu, orang agar tidak terbuang dalam sia-sia. Nah, yang kedua itu panduan mengambil keputusan. Jadi strategi juga memandu setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan besar maupun kecil yang harus sejalan dengan strategi utama organisasi. Nah, yang ketiga yaitu menentukan bagaimana organisasi disusun. Nah, jadi dalam organisasi itu juga membentuk bagaimana organisasi kita disusun, seperti struktur tim dan departemen,
harus sesuai agar bisa mendukung tercapainya strategi. Oke, nah inilah yang diupayakan bagaimana strategi itu akan berfungsi. Yang pertama, tadi sudah dikatakan memahami dasar-dasarnya. Artinya apa? Namanya strategi butuh tindakan, butuh cara, butuh upaya, butuh teknik dan metode, pasti membutuhkan sumber daya. Seperti misalnya keuangan perusahaan. Nah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan. Perusahaan sudah mengalokasikan atau mengambil keputusan mengenai berapa banyaknya nilai keuangan yang dikeluarkan untuk mendukung strategi, katakanlah misalnya contoh inovasi produk, maka dia harus tahu bahwa seberapa besar tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk inovasi produk sebagai upaya dalam memahami dasar mengenai pengeluaran keuangan perusahaan, sehingga perusahaan harus bisa menilai dari keuangan perusahaan dikeluarkan berapa keberhasilan strateginya yang terukur. Dilihat dari apa? Tadi pendapatan, penjualan, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi sebagai panduan mengambil keputusan. Artinya apa? Strategi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal keputusan-keputusan perusahaan. Apakah keputusannya untuk efisiensi misalnya, ataukah keputusannya untuk peningkatan produksi, ataukah keputusannya untuk menambah mesin produksi, ataukah keputusannya untuk membuka bisnis baru, ataukah keputusannya untuk membuka pabrik baru, dan lain sebagainya. Nah, panduannya ini tentu melihat dari strategi yang terukur. Terukur apa? Dilihat tadi bisa dilihat dari pendapatan, pemasukan, penjualan, lalu produksi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi bisa untuk memberikan sistem reward. Artinya apa? Artinya kalau perusahaan telah berhasil dalam strategi yang telah diterapkan, misalnya dengan terukur adanya keuntungan, pendapatan perusahaan yang semakin meningkat, maka perusahaan bisa mengalokasikan untuk sistem reward. Seperti apa? Memberikan komisi, nah, penambahan insentif, promosi jabatan, penambahan gaji, dan lain sebagainya. Lalu apalagi strategi memberi arah yang jelas. Seperti apa arah yang jelas? Yaitu bisa dijadikan sebagai panduan atau petunjuk atau boleh dikatakan seperti kompas. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya Samsung menetapkan strategi. Dengan adanya strategi, maka strategi yang telah ditetapkan oleh Samsung bisa petunjuk arah. Seperti strategi Samsung apa yang dilakukan? Salah satunya inovasi produk dalam pengembangan produk-produk handphonenya. Selalu berinovasi untuk bisa bersaing terhadap Apple. Nah, ini dia contohnya. Oke, lanjut. Di dalam strategi itu perlu banget tahapan. Ada beberapa tahapan ya, ada 4 di sini yang kita jelasin. Yang pertama analisis lingkungan eksternal. Nah, sebelum kita nyusun strategi, kita perlu melihat dulu nih di luar lingkungan eksternal, di luar perusahaan, seperti kompetitor, kondisi pasar, dan regulasi. Nah, setelah kita tahu dari lingkungan eksternal, kita perlu menganalisis lingkungan internal, seperti sumber daya, kapabilitas tim, atau keutamaan finansial. Nah, setelah dua-duanya kita analisis, barulah kita merumuskan strategi. Nah, dari situ, barulah strategi yang baik adalah yang mampu memanfaatkan kekuatan untuk membuat peluang dan mengatasi kelemahan serta ancaman. Nah, yang terakhir dari rencana ke aksi. Strategi tidak akan ada artinya tanpa pelaksanaan. Langkah ini adalah menyesuaikan segala sesuatu di dalam perusahaan, mulai dari struktur, alokasi, sumber daya, hingga prosedur kerja, agar strategi yang sudah dirancang benar-benar tercapai. Oke, nah secara lengkapnya perumusan strategi ini dinamakan formulasi. Formulasi ini merupakan suatu proses yang ditetapkan perusahaan bagaimana menyusun perencanaan strategi sampai kepada pengambilan keputusan. Nah, perumusannya atau formulasinya secara lengkap pertama dari sini dulu. Apa ini? Perusahaan harus menetapkan apa tujuan, sasaran, visi, dan misi dari keputusan strategi. Nah, perusahaan harus tahu apa tujuannya, apa sasarannya, apa visi misi,
nilai keunggulan, produk apa yang harus dihasilkan, bagaimana kekuatan terhadap produknya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu perusahaan tadi harus melakukan di sini analisis lingkungan. Nah, lingkungan yang dianalisis baik internal maupun di sini lingkungan eksternalnya. Nah, saya mulai dari eksternal dulu. Dengan apa? Melihat dari lingkungan industri yang tadi sudah dikatakan oleh kelompok pertama, memperhatikan pesaing. Siapa yang menjadi pesaing nih terhadap perusahaan industri sejenis? Misalnya contoh UBK ini. Nah, siapa pesaingnya? Yang ikut terjun dalam industri pendidikan formal. Wah, siapa nih yang menjadi pesaingnya? Oh, yang dekat sini ada YAI. Nah, lalu apa lagi? UKI. Lalu yang dekat-dekat sini BSI dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pesaing terhadap Universitas Bung Karno dalam merebut penerimaan mahasiswa baru dalam industri sejenis. Nah, adakah produk pengganti yang ikut bisa menyebabkan timbulnya persaingan dalam upaya menyusun strategi perusahaan seperti Universitas Bung Karno menawarkan program pendidikan formal S1 untuk ekonomi, untuk politik, hukum, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, adakah produk pengganti substitusi yang menawarkan pendidikan misalnya D4 vokasi? Nah, D4 atau vokasi. Nah, selanjutnya newcomers, yaitu pesaing baru. Seperti contoh, Bung Karno, Universitas Bung Karno bergerak di bidang bisnis pendidikan formal. Siapa nih pesaing barunya? Oh, ternyata ada pesaing baru Universitas Podomoro, Universitas Multimedia Nusantara, lalu ada Universitas Swiss Germany, dan lain sebagainya. Nah, inilah pendatang baru yang mempengaruhi Universitas Bung Karno dalam strategi untuk merebut penerimaan mahasiswa baru. Nah, lalu suppliernya, contoh kayak Universitas Bung Karno, suppliernya siapa aja sih yang diperlukan untuk strategi dalam mendukung bisnis pendidikan formal yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sosial dan Politik, Universitas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Hukum. Nah, siapa ya supplier yang dibutuhkan nih? Bukan, kalau mahasiswa baru konsumen. Suppliernya siapa yang mendukung agar bisnis Universitas Bung Karno dalam pendidikan formal yang ditawarkan bisa strateginya bisa berjalan dengan baik. Pemasoknya siapa? Betul, supplier. Bukan, kalau yayasan pendiri. Dekan itu ibaratnya manajer. Dosen bukan, dosen itu kalau dalam perusahaan pekerja. Supplier itu apa? Misalnya contoh nih, supplier. Siapa yang menjadi supplier untuk penyediaan nih? Nah, ini kan perlu supplier nih. Nggak mungkin mahasiswa belajar suruh gelar tikar. Nah, pasti perlu ini. Yang kedua, nah, perlu ini papan tulis. Siapa yang menjadi supplier? Nggak mungkin dosen suruh ngajarnya tulis di batu. Karena diketok dulu diukir. Nggak mungkin, pasti perlu ini supplier. Nah, papan tulisnya siapa yang menyediakan? Lalu apa lagi? Lalu siapa yang menjadi supplier dalam penyediaan ini? Nah, untuk nanti membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu seperti siapa yang supplier? Supaya belajarnya nyaman. Nah, nggak kepanasan sedikit-sedikit begini. Nah, yaitu siapa yang menyediakan air conditionernya, AC-nya. Nah, ini dia supplier. Nah, kenapa dalam strategi perusahaan nggak boleh bergantung kepada satu supplier? Misalnya contoh yang lain, ketua kelas Julse membuka
rumah makan sederhana ayam geprek. Tapi penyediaan daging bergantung kepada saya, daging ayam. Sewaktu-waktu saya bandel sebagai supplier. Telepon Julse, selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Basa-basi dulu. Nah, habis itu kabarnya Pak, harga satu potong daging ini ayam udah naik loh Pak, yang tadinya 50.000 sekarang udah nggak dapet. Harganya sekarang udah 75.000. Ah Pak, mahal banget kalau udah 75.000. Gimana saya narik untung Pak? Berapa Pak? Bisa boncos misalnya. Julse ngomong gitu. Ya, habis gimana? Udah naik ya Bapak mau ambil syukur? Enggak juga nggak apa-apa. Nah, akhirnya karena Julse bergantung kepada saya apa? Keputusannya ya sudah ngikut. Nah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Untung saya semakin berkurang daripada bisnis saya nggak berjalan, ayam geprek saya. Nah, tapi kalau Julse punya supplier, ada 4 supplier yang menyediakan daging, apa yang terjadi? Kalau saya bandel menaikkan, Julse bisa bilang, oke deh Pak, nanti saya pikir-pikir dulu apakah saya jadi pesan Bapak atau enggak. Nah, Julse bisa telepon ke yang lain untuk mencari informasi mana harga ayam potong yang lebih murah. Nah, oleh sebab itu dalam bisnis nggak boleh bergantung kepada satu pemasok. Nah, lalu melihat faktor lingkungan industri dari buyer. Apa ini buyer? Nah, dari pembeli. Contoh misalnya, kalian beli handphone Samsung. Nah, berarti harus Samsung dalam strateginya harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ketika konsumen mengorbankan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli handphone, maka Samsung harus tahu bagaimana kepuasan terhadap konsumen. Supaya kenapa sih ini perlu dalam strategi kepuasan konsumen? Supaya apa nih kepuasan konsumen? Supaya konsumen dapat membeli produk tersebut secara berulang-ulang, bahkan bisa menimbulkan daya ingat dalam keputusan pembelian. Contoh yang sederhana kayak Aqua, ketika kalian haus, lagi makan, nah ingin minum air mineral, nah kenapa kebanyakan hampir seluruh masyarakat Indonesia ketika haus pasti ngomongnya pertama, Mbak, Bu, Dek, Kak, ada Aqua gak? Jarang tuh saya dengar ada Fit gak? Ada Ades gak? Atau ada merek lain air gunung misalnya, ada gak? Pasti yang pertama diucapkan paling banyak masyarakat Indonesia atau konsumen Indonesia pasti Aqua. Nah, kalau seperti itu apa? Berarti kepuasan konsumen sudah tercipta sehingga menjadi keputusan pertama dalam pembelian. Nah, setelah itu sudah dianalisis lingkungan industri, baru menganalisis faktor ekonomi. Seperti apa nih? Kalau misalnya contoh, Direktur Acer ingin meningkatkan produksinya ini sebanyak 5.000 unit, menambah misalnya 8.000, maka harus pertimbangkan faktor ekonomi. Seperti bagaimana sih daya beli masyarakat, bagaimana sekarang pendapatan masyarakat, bagaimana tingkat inflasi, dan juga bagaimana kondisi persaingan bisnis. Nah, ini harus dilihat faktor ekonomi ketika ingin meningkatkan produksi. Dilihat dari pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, lalu tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya faktor sosial. Nah, apa nih yang dipertimbangkan faktor sosial? Nah, bisa dilihat dari budaya. Contoh, kenapa misalnya dalam strategi bisnis seperti membuka restoran atau usaha di bidang kuliner, nah kita lihat nih produk-produk makanan dari luar seperti AW masuk ke Indonesia, KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Nah, kenapa beradaptasi dengan kebiasaan budaya makan di Indonesia? Nah, kenapa nih? Contoh,
Kayak KFC, AW, McDonald itu nggak ada namanya menu nasi, betul. Di negara mereka adanya kentang, gandum. Di Amerika makanan pokoknya bukan nasi. Nah, nasi hanya makanan pokok kedua. Nah, mereka yang utama gandum sama kentang. Nah, tapi ketika masuk ke Indonesia ada menu nasi tuh. Iya, karena makanan pokok utama di Indonesia kebiasaan nasi. Apa buktinya? Gampang kok. Gampangnya apa? Kalian lihat pagi-pagi orang Indonesia biarpun udah makan roti, susu, coklat, udah ngemil-ngemil yang lain, kerupuk juga, tetap aja bilang, aduh masih lapar, belum kenyang. Nah, tapi coba kita kebiasaan kalau pagi selalu kan yang ditanya ada nasi kuning nggak? Nasi uduk, minimal bubur. Nah, ini dia. Jadi beradaptasi supaya strateginya bisa diterima oleh konsumen sehingga produknya bisa disukai. Nah, dilihat dari budaya. Nah, lalu apa lagi? Bisa dilihat dari faktor religi, kepercayaan. Nah, contoh nih kenapa produk makanan dari luar strategi kulinernya beradaptasi dengan kepercayaan atau agama mayoritas di Indonesia sehingga KFC, McDonald mencantumkan label halal. Kenapa? Padahal kan di negara mereka mayoritas beragama Kristen di negaranya. Kenapa pada masa masuk ke Indonesia mereka memasukkan nilai label halal? Karena di Indonesia kebanyakan agama itu Islam. Iya, betul. Karena di Indonesia agama Islam, keputusan pembelian dipengaruhi juga nilai kepercayaan, maka strategi produk kuliner beradaptasi dengan nilai budaya berupa kepercayaan atau agama. Nah, lalu apa lagi faktor sosial selain budaya? Nah, lalu seperti pemahaman keluarga. Nah, kenapa nih produk-produk mobil di Indonesia, kalau mobil keluarga dalam ukuran besar itu bisa diterima kayak Kia. Nah, dibandingkan mobil yang imut-imut kayak Suzuki, Brio, Karimun. Nah, itu penjualannya kalah dibandingkan Kia. Nah, kenapa? Karena kapasitas ini pada mobilnya Ya karena konsep keluarga di Indonesia itu banyak, bukan hanya keluarga inti, ayah ibu. Kalau perlu kalau lagi liburan bersama masuk semua tuh kakak, ya, nenek, kakek, pamannya, bibinya, semua diajak liburan masuk. Nah, karena konsep keluarga di Indonesia mencakup keluarga besar. Oleh sebab itu kalau mobil keluarga itu kalau muat banyak biasanya di Indonesia lebih laku dibandingkan mobil yang kecil. Nah, ini dia dalam hal faktor sosial. Nah, selanjutnya ada faktor demografi. Seperti lihat dari populasi. Nah, kenapa nih banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan pabrik lalu meningkatkan produksinya itu lebih banyak di kawasan Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, lalu di kota-kota besar yang lainnya seperti Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih nggak berdagang aja atau meningkatkan produksi di Pegunungan Jayawijaya tuh sono? Nah, kenapa? Oke, karena di kota-kota besar populasi penduduknya sangat lebih banyak kepadatannya sehingga peluang untuk pembeliannya akan lebih tinggi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya faktor geografi. Apa ini faktor geografi? Kenapa faktor geografi menjadi pertimbangan dalam strategi bisnis? Contoh, kenapa di daerah-daerah pedalaman seperti di daerah Jayawijaya, saya ambil contoh yang ekstrim di Papua, hampir tidak ada pabrik, industri, kegiatan bisnis di sana. Tapi paling banyak seperti di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang, Medan, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih? Karena pertimbangan faktor
Nah, geografi karena di kota-kota besar sudah mendukung seperti fasilitas jalan, lalu sudah ada penerangan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor hukum. Nah, seperti apa nih? Kenapa negara-negara yang regulasinya tidak jelas, lalu seperti banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum, banyaknya pungutan liar, itu dalam strategi perusahaan sangat enggan sekali melakukan kegiatan strategi misalnya seperti investasi. Nah, kenapa nih? Seperti contoh nih di negara kita sekarang banyak investasi-investasi asing yang sudah nanam modalnya seperti perusahaan Korea mendirikan pabrik, nggak jadi, batal, malah pindah ke Vietnam, malah pindah ke Laos, ke Thailand, ke Brunei. Bahkan sekarang katanya Shell kecewa mau pindah ke Malaysia. Nah, kenapa nih? Regulasi. Iya, peraturan regulasinya yang tidak jelas. Seperti banyaknya pungutan liar dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal, sekarang kita menganalisis internal. Tadi internal Pak, sekarang eksternal. Oh, tadi kebalik, berarti saya maaf, tadi eksternal, sorry. Oh, eksternal. Nah, sekarang faktor internal dulu. Nah, internal apa yang dinilai? Yang berada di dalam perusahaan. Seperti apa? Fungsi bisnis. Nah, seperti marketingnya, bagaimana marketing perusahaan, pemasaran udah berjalan dengan baik belum? Dalam melakukan promosi, nah, dalam meningkatkan penjualan, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan internal dilihat produksinya, bagaimana produksinya? Berjalan dengan baik gak? Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, memenuhi kuantitas, dan lain sebagainya. Atau jumlah barang. Nah, selanjutnya dilihat dari faktor keuangan. Bagaimana faktor keuangan dalam strategi pengelolaannya? Sudah dikelola dengan baik gak dalam pembuatan laporan-laporan keuangannya? Nah, selanjutnya dilihat dari SDM-nya. Bagaimana SDM-nya? Sudah gak dikelola dengan baik karyawan-karyawannya? Terampil, cekatan, bertanggung jawab, memiliki kompetensi, dedikasi, loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu melihat dari faktor internal apalagi? Nah, dilihat dari manajernya. Bagaimana manajernya nih dalam memimpin organisasi atau perusahaan? Sudah gak dengan memimpin dengan baik dalam perencanaan, evaluasi, pengendalian, melakukan koordinasi, dan lain sebagainya. Lalu melihat dari owner. Nah, bagaimana pemilik usaha mendukung nggak dalam hal pengembangan bisnisnya selama ini dalam memberikan saran, masukan, kritik, berkomitmen dalam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya budaya organisasi, saya singkat BO. Nah, bagaimana nih budaya organisasi perusahaan? Sudah gak mendukung strategi seperti budaya dalam berinovasi, budaya dalam kreativitas, budaya dalam kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini lingkungan sudah dianalisis. Nah, baru perusahaan menganalisis lingkungan dengan menggunakan SWOT. Nah, ada yang tahu SWOT? Nah, kalau bahasa Indonesianya kekepan nih. Nah, kekepan, kekuatan, kayaknya kelemahan, peluang, ancaman. Bahasa Indonesianya kekepan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Nah, sama aja, cuma beda istilah aja. SWOT sama kekepan. Nah, strength ini apa? Kekuatan. Contoh, Acer misalnya, kekuatan bisnisnya apa sih? Oh, produknya berinovasi, selalu baru, teknologinya. Nah, weakness-nya apa, kelemahannya? Misalnya Acer hanya membidik untuk konsumen menengah atas, konsumen menengah bawah
itu tidak diperhatikan. Nah, peluangnya apa? Yaitu masih banyak konsumen yang ingin membeli produk handphone, smartphone. Lalu triknya apa? Oh, ternyata Acer menghadapi ancaman dari berbagai pesaing yang dihadapi, seperti dari Acer, dari industri handphone China seperti Vivo, OVO, dan lain sebagainya. Nah, setelah di SWOT apa? Nah, bikin matriks TWOS-nya. Dikaitkan S dengan O, S dengan W, S dengan T. Nah, W dengan O, W dengan S, W dengan T. Nah, lalu apa lagi? Lalu, nah, T dengan W, T dengan O. Nah, T dengan S. Nah, lalu O dengan S, O dengan W. Nah, artinya apa? Artinya nih S dengan O, kalau perusahaan berupaya meningkatkan kekuatan bisnisnya seperti Samsung selalu berinovasi. Peluang-peluang apa yang bisa diraih? Itu apa peluang yang bisa diraih? Penjualan semakin meningkat dan lain sebagainya. Lalu kalau perusahaan nih meningkatkan kekuatannya selalu berinovasi, contohnya kelemahan apa yang bisa diatasi, seperti kerugian akan terhindar. Nah, contohnya. Lalu S dengan T. Kalau perusahaan meningkatkan kekuatan inovasi, ancaman apa yang bisa dihindari? Oh, dia bisa bersaing dengan berbagai persaingan yang terjadi. Nah, kalau perusahaan ada ancaman, tapi ancaman itu dibiarkan, peluang apa yang hilang? Oh, tidak bisa memperoleh konsumen yang baru. Nah, T dengan S. Nah, kalau ancaman itu datang tapi perusahaan tidak melakukan upaya dalam meningkatkan kekuatan bisnisnya, ancaman apa yang terjadi? Oh, pesaing akan mengambil alih pasar kayak Nokia tuh. Nah, pasar Nokia dalam industri handphone sudah diambil alih oleh Samsung dan Acer dan beberapa produk-produk handphone China. Nah, sehingga apa? Sehingga sekarang Nokia tidak lagi berproduksi terhadap smartphone. Sekalipun ada sekarang bangkit, nah sulit untuk bersaing. Nah, ini dia. W dengan O, apa nih kelemahan? Kalau kelemahan-kelemahan yang nggak diatasi, kayak misalnya contoh Nokia, kelemahannya tidak berinovasi, peluangnya apa? Penjualannya semakin menurun dikit, betul. Lalu nih, kalau kelemahan-kelemahan ini tidak diatasi, kekuatan apa yang hilang? Contoh, kayak Nokia tidak mau untuk melakukan pembaruan produk, kekuatannya apa yang hilang? Inovasinya hilang. Tidak terkenal. Iya, betul. Lalu kalau W dengan T, nah, kelemahan dengan ancaman. Contoh, kelemahannya tidak mau berinovasi. Ancamannya apa? Bisa ketinggalan, produknya diambil alih oleh pesaing. Lalu ancaman ada, tapi kelemahan tidak diatasi. Berarti apa nih? Bisa mengalami terjadinya kebangkrutan. Nah, ini dia. Habis ini baru kita analisis lagi lingkungan dengan metode IFAS dan EFAS. Apa nih IFAS? Singkatan. I-nya apa? Internal. F-nya itu apa? Faktor. A-nya ini apa? Analisis. S-nya ini apa? Scanning. Nah, kalau ini sama, cuma diganti eksternal. Nah, analisisnya dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk tabel. Nah, ini N-nya ini maksudnya nilai. B-nya itu bobot. Nilai kali bobot. Nah, contohnya apa? Kalau lingkungannya dianggap mempengaruhi, kasih 5 sangat mempengaruhi, 4 mempengaruhi, 3
cukup mempengaruhi, 2 tidak mempengaruhi, 1 sangat tidak mempengaruhi. Nah, nanti penilaiannya bobotnya kalau mempengaruhi kasih poin 1, tidak mempengaruhi 0,00. Seperti contohnya apa yang mau kita analisis, misalnya internal terlebih dahulu. Nah, kasih keterangan di sini, misalnya apa? Kekuatan. Contoh kita analisis Samsung. Samsung memiliki kekuatan terhadap produk-produk elektronik yang dihasilkan, salah satunya adalah misalnya smartphone dengan kekuatan terhadap inovasi produk dan distribusi. Nah, habis itu kasih nilai. Nilainya berapa nih nilai? Oh, ternyata Samsung benar gak sih memiliki kekuatan dalam inovasi? Iya, sangat mempengaruhi gak? Mempengaruhi, kasih 5. Nah, lalu di pasarnya mempengaruhi gak? Nah, kalau mempengaruhi 1, berarti 5 kali 1, 5. Oke, nanti kasih keterangan yang lain. Nanti dijumlah berapa. Habis itu sama faktor eksternalnya. Seperti contoh faktor eksternalnya apa nih? Nah, kita analisis apa dulu nih? Contoh konsumen. Misalnya Samsung memiliki konsumen dalam jumlah besar terhadap penjualan produk yang menyukai produk-produk Samsung. Sehingga Samsung berupaya untuk menjalin hubungan dengan baik melalui konsumen dengan cara apa? Tersedianya berbagai service center yang terdekat di lingkungan konsumennya. Nah, benar gak? Mempengaruhi gak? Kasih 5. Nah, terjadi gak di lapangan mempengaruhi hal tersebut? Iya, kasih 1. 5 kali 1 berapa? 5. Nah, ini dan seterusnya. Nah, setelah ini apa? Baru. Nah, ada lagi. Masih panjang tuh, sabar ya. Nah, ibarat sinetron ini masih 5 episode. Nah, baru di sini kita menentukan nih arah, kebijakan, prosedur, berbagai jenis strategi. Baru sesudah itu di sini memutuskan strategi apa yang digunakan. Nah, contoh ada strategi generik, coba kalian cari di handphone. Strategi generik. Ada strategi kepemimpinan biaya. Apa itu strategi kepemimpinan biaya? Yang kedua ada strategi diferensiasi. Yang ketiga strategi fokus ya. Yang strategi kepemimpinan itu strategi bisnis di mana perusahaan yang berusaha untuk menjadi produsen dengan biaya terendah. Oke, dengan strategi menetapkan biaya yang terendah, yang terjangkau dengan dia melakukan penghematan terhadap produksi. Seperti apa? Seperti handphone Cina tuh. RAM-nya gede-gede. Nah, kapasitasnya besar, gede-gede, tapi harganya terjangkau, masih dapat 2 juta, 1.500.000. Coba Acer beli misalnya yang 64 GB, terus RAM-nya yang sudah 12, pasti kalau handphone Acer atau Apple pasti udah sampai paling enggak berapa tuh? 5 juta ya, 4 juta. Nah, contoh kalau handphone Cina 2 juta atau 1 juta masih dapat. Nah, lalu diferensiasi apa nih diferensiasi? Menciptakan produk atau layanan yang unik, Pak. Oke, produk yang unik yang sulit ditiru. Contoh, produk yang sulit ditiru sampai sekarang belum ada yang mengambil pasarnya. Kayak Microsoft, Windows. Sampai sekarang Microsoft Windows masih berjaya tuh. Nah, dalam industri persaingan software belum ada yang mengalahkan walaupun sudah ada pesaingnya kayak Linux, Macintosh dan lain sebagainya. Nah, lalu fokus. Apa nih fokus? Segmen pasar yang dituju kepada satu produk atau satu bidang produk yang dihasilkan. Contoh kayak Nike, Reebok, Samsung, Puma, itu satu strategi, yaitu apa nih? Strategi fokus, yaitu hanya memusatkan kepada produk-produk dari konsumen yang menyukai olahraga, kayak sepatu running, sepatu aerobik, lalu kaos basket, lalu bola basket, raket tenis dan lain sebagainya. Nah, saya belum pernah dengar nih Nike menghasilkan TV, Nike menghasilkan handphone,
Nike menghasilkan PC, laptop. Nah, saya belum pernah dengar. Nah, kalau mungkin ada berarti dia berubah strateginya. Tapi kalau dia masih fokus Nike terhadap produk olahraga, berarti dia masih strategi fokus. Nah, selanjutnya ada level strategi 3 tingkatan. Strategi paling rendah fungsional bisnis. Nah, sebentar lagi kita selesai. Apa nih strategi fungsional? Strategi yang berada di level organisasi yang terendah. Nah, yaitu apa fungsi bisnisnya? Jadi yang terendah di pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Nah, kalau marketing strateginya apa? Promosi yang gencar-gencaran, komunikasi pemasaran ditingkatkan, digital marketing ditingkatkan, dan lain sebagainya. Kalau strategi dalam produksi, apa nih yang perlu dilakukan? Jangan lupa tingkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk, tingkatkan kemampuan dalam meningkatkan mutu produk, lalu tingkatkan kemampuan dalam kapasitas produksi seperti mesin-mesin produk ditambah, dan lain sebagainya. Nah, kalau strategi dalam hal keuangan tadi, meningkatkan kinerja dalam keuangan dengan kontrol laporan ke keuangan. Lalu kalau strateginya SDM, nah melalui apa SDM? Pelatihan, pengembangan, berikan beasiswa, berikan kesejahteraan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, kalau strategi di level core, di level fungsi bisnis, SBU, strategi bisnis unit, coba cari apa nih? SBU. Pendekatan yang digunakan perusahaan besar untuk mengelola berbagai Oke, jadi pendekatan digunakan perusahaan untuk mengelola berbagai bisnis-bisnis. Contoh kayak Gramedia punya berbagai bisnis selain toko buku, punya percetakan, dia punya hotel Santika, dia punya siaran radio El Sinta, dia juga punya kampus yang dinamakan Universitas Multimedia Nusantara. Nah, nanti dikelola gimana nih? Dengan cara, nah kalian cari nanti di rumah buat tugas pendekatan strategi General Electric dan satu lagi BCG, Business Consulting Group. Nah, baru terakhir level korporasi. Korporasi ini apa? Ada yang tahu level korporasi dalam strategi? Ya? Nah, korporasi di level bisnis tingkatan tertinggi dalam perusahaan. Nah, seperti kalau strateginya ingin mengalami kemajuan, melebar usaha, bisa membuka bisnis baru yang bersifat linear dan non-linear. Kalau linear itu apa? Masih ada bisnis hubungan dengan sebelumnya, kayak tadi Gramedia punya toko buku, dia juga punya percetakan, kan ada hubungannya dengan bisnis sebelumnya. Tapi tiba-tiba buka hotel, pikir terus sampai malam, ya nggak ada hubungan. Nah, berarti dia membuka bisnis yang baru yang tidak ada keterkaitan dengan bisnis sebelumnya. Nah, lalu apa lagi? Bisa strategi, apalagi kalau udah level korporasi, membuka usaha baru, lalu apa lagi? Bisa melakukan inovasi, bisa membuka pabrik, dan lain sebagainya. Bisa melakukan investasi. Nah, sesudah itu apa? Sini nih ada menetapkan strategi apa yang dipilih sesuai dengan kemampuan organisasi dan lingkungan yang dihadapi. Setelah itu apa di sini? Terakhir, melaksanakan strategi tersebut. Setelah melaksanakan, berarti perlu apa? Evaluasi. Nah, sejauh mana keberhasilan dalam strategi. Terakhir, feedback atau umpan balik. Kalau ada perubahan yang cepat, bagaimana mengantisipasinya? Nah, ini dia. Oke, lanjut terakhir. Jadi kesimpulan kita. Nah, nggak usah, coba kesimpulan nih paling belakang aja. 1, 2, nah 3. Ya. 1, 2, 3 ya paling belakang.